Sinteyong, Shin Jae-won, bereaksi atas keputusan PSSI yang memecat sang ayah dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Reaksi ini disampaikan Jae-won dalam kolom komentar unggahan Timnas Indonesia tidak lama setelah Sinteyong dipecat PSSI. Kita lihat aja seberapa jauh kalian bisa melangkah tanpa dia, ujar Jae-won. Shin Jae-won kemudian mengungkapkan kekecewaan dengan perlakuan PSSI terhadap Sinteyong. Terlebih setelah STI dianggap sudah memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Dia telah memberikan segalanya untuk membawa Indonesia ke tahap ini. Saya bisa bicara banyak soal perlakuan PSSI ke ayah saya selama 5 tahun, tetapi saya memilih diam, tulis Sinteyong. Dalam unggahan di Instastory pribadinya, Jae-won juga bereaksi soal pemecatan ayahnya. Ia mempertanyakan soal pencapaian sang ayah selama di Timnas Indonesia. Apa buruknya jadi peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah naik 50 tangga di peringkat FIFA selama 5 tahun, tulis Jae-won. Terima kasih atas kerja keras kalian, ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Keluarga tahu semuanya, tulisnya lagi dalam unggahannya bersama. Sebelumnya, bertempat di gedung Dan Reksa Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sinteyong dari kursi Timnas Indonesia. Pemecatan dianggap melanjutkan kiprahnya di Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon pengganti adalah pelatih asal Belanda, kemungkinan Patrick Kluivert. PSSI resmi memberhentikan Sinteyong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Keputusan besar tersebut diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Konferensi Menara Dan Reksa Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2025 pagi, waktu Indonesia Barat. Sinteyong dipecat setelah skuad Garuda menelan hasil mengecewakan di Piala AFF 2024, membawa mayoritas pemain U22 Timnas Indonesia hanya terhenti di fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menilai keputusan ini diambil semata-mata untuk kebaikan tim nasional. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Sinteyong dan mengaku sudah mengantongi nama pelatih baru yang akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari 2025. Tentu, kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong selama ini. Hubungan yang saya sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tapi tentu, dinamika tim nasional ini perlu juga jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi, ucap Erick Thohir. Kami sudah mendapatkan calon pengganti, nanti kita undang semua media untuk konferensi pers berikutnya di tanggal 12, kurang lebih jam 4 sore. Jadi nanti, kalau ada rekan-rekan media yang ingin tanya jawab dengan pelatih, langsung saja, tandasnya. Lantas, berapa uang pesangon yang diterima Sinteyong usai dipecat sebagai pelatih? Diberitakan sebelumnya, pemecatan Sinteyong tidak hanya menimbulkan masalah teknis, tapi juga beban finansial yang berat bagi PSSI. Kontrak Sinteyong diperbarui hingga 2027, berarti masih ada kewajiban pembayaran kompensasi jika ia diberhentikan lebih awal. Dengan angka yang mencapai 20 miliar rupiah per tahun, PSSI berpotensi mengeluarkan 60 miliar rupiah sebagai pesangon. Kondisi ini akan menjadi dilema, terutama jika dana besar tersebut mengganggu program-program pembinaan lain yang sudah dirancang untuk Timnas Indonesia. Sekedar informasi, Sinteyong pertama kali dikontrak PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia di akhir tahun 2019, tepatnya pada 28 Desember 2019. Dia kala itu dipercaya jadi pengganti Semen Okmanmi yang kala itu juga tampil kurang memuaskan bersama skuad Garuda. Sebelum berkiprah bersama skuad Garuda, pria kelahiran 1970 itu merupakan mantan pemain sepak bola profesional Korea Selatan dan sudah punya pengalaman melatih di negara asalnya. Adapun STI mengalami karir kepelatihan sebagai asisten di Queensland Roar, Australia, terhitung sejak 2005 hingga 2008. Setelahnya, pelatih berusia 54 tahun itu diberi kesempatan menjadi juru taktik intern di Cheongnam Ilhwa. Sepanjang periode tersebut,
STY berhasil mengukir prestasi dengan mengantar timnya keluar sebagai runner-up di 2 ajang, yakni K-League 2019 serta Piala FA Korea di tahun yang sama. Pencapaian tersebut membuat dia dipercaya menjadi pelatih kepala, di mana Shin Tae-yong kembali mempersembahkan trofi beberapa juara Liga Champion AFC 2010 serta Piala FA Korea 2011. Catatan ini juga sekaligus menjadikan STY sebagai orang pertama yang mampu menukangi Liga Champion FC dengan predikat pemain dan pelatih. Sementara itu, di level internasional, Shin Tae-yong juga menimba pengalaman mulai dari asisten pelatih. Dia pernah mendampingi Uli Stein ketika timnas Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015. Sebagai pelatih, STY juga pernah dipercaya menukangi timnas Korea Selatan U23 serta U20 di peran pertama. Dia mengantarkan pasukannya tampil dalam Olimpiade 2016 usai dari runner-up Piala Asia U23 2016. STY membawa Haegeuk Warrior sampai perempat final ajang olahraga multi-event terakbar dunia. Sementara itu, dengan skuad U20, STY mendampingi anak-anak asuhnya saat berprestasi dalam turnamen Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan. Sayangnya dia kala itu cuma berhasil membawa timnya sampai 16 besar. Shin Tae-yong akhirnya diangkat menjadi pelatih kepala tim senior setelah Uli Stein ditendang menyusul performa buruk di catatannya. Di bawah asuhan Koreanya, tampil di Piala Dunia 2018 serta mengalahkan juara bertahan Jerman dengan keunggulan 2-0. Sementara itu, bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum sekalipun berhasil mempersembahkan trofi juara. Walau demikian, ada sejumlah prestasi dan rekor mentereng yang mampu dia catatkan selama menunggangi skuad Garuda. Beberapa yang paling menonjol ialah mencatatkan sejarah dengan tembus babak 16 besar Piala Asia 2023, serta nyaris lolos ke Olimpiade usai menjadi semifinalis dalam ajang Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong juga sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya menjejakkan kakinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sudah mengunci tiket tampil dalam putaran final Piala Asia 2027.